Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Tamini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum 2013. Simak baik-baik ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, dan itu disebut dengan kurikulum. Seperti kalian tahu bahwa kita untuk saat ini menggunakan kurikulum 2013. Nah, pembelajaran pada kurikulum 2013 mencakup apa saja sih? Yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, berpartisipasi aktif, kreatif, mandiri, yaitu dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran tentunya. Yang berikutnya, struktur kurikulum SMP Negeri 188. Struktur kurikulum SMP merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran. Aku jelaskan satu persatu ya. Dimulai dari kompetensi inti dulu. Ada 4 kompetensi inti. 1. Kompetensi inti untuk sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 untuk sikap sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga adalah untuk pengetahuan. Nah, ini yang harus kalian pelajari karena ada hubungannya dengan mata pelajaran, ya, yaitu memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu kalian tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi inti yang keempat adalah untuk keterampilan. Supaya kalian terampil, kalian berarti harus bisa berani mencoba, mengolah, menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan dalam ranah yang abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang kedua adalah tentang mata pelajaran, ya, yang harus kalian pahami. Masih sama dengan waktu kalian belajar di SD, ya. Di SMP kalian akan mempelajari 10 mata pelajaran. Apa saja? Ya. Di sini ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Ya, berikut alokasi waktunya kalian sudah harus tahu ya. Kelompok A ada 7. Apa saja? 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam 1 minggu kalian harus belajar sebanyak 3 jam. Yang kedua, PPKN,
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini juga dalam 1 minggu 3 jam. Ketiga, bahasa Indonesia. Nah, ini yang paling banyak nih. Dalam 1 minggu kalian akan belajar sebanyak 6 jam pelajaran. Ya. Yang keempat, matematika. Sebanyak 5 jam dalam 1 minggu. IPA 5 jam juga dalam 1 minggu. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial IPS, yaitu 4 jam dalam 1 minggu. Dan yang ketujuh adalah bahasa Inggris, juga 4 jam dalam 1 minggu. Ini untuk kelompok B. Kelompok B ada seni budaya. Dalam 1 minggu kalian belajar sebanyak 3 jam pelajaran. PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, juga 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Dan yang terakhir adalah prakarya, paling sedikit nih 2 jam dalam 1 minggu. Sehingga beban belajar yang kalau harus kalian pelajari dalam 1 minggu semua berjumlah 38. Ibu yakin kok kalian bisa gitu ya. Berikutnya untuk beban belajar dalam 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Ini ya. Yang kedua, untuk penambahan jam belajar, kalian ada mata pelajaran bimbingan dan penyuluhan, yaitu 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Ya. Yang ketiga, kegiatan ekskul. Kalian harus belajar atau mengikuti salah satu kegiatan ekskul. Ekskul yang ada di SMP 188 diantaranya adalah kepramukaan yang wajib harus kalian ikuti ya. Yang lainnya apa? Ada PMR atau UKS, paskibra, pencaksilat atau karate, ada futsal, basket, rohis atau rohkris, drum band dan kesenian. Ini kalian harus minimal 1 minggu. Sekarang bagaimana dengan proses belajar mengajar? Sebelum pandemi COVID-19 ya, ini bahwa pembelajaran dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat, sama dengan yang di SD ya nak ya, yaitu dimulai dari pukul 6.30 sampai pukul 14.00 secara tatap muka di sekolah. Nah, sebelum pembelajaran setiap hari Senin ada upacara bendera. Nah, untuk pembiasaan-pembiasaan yang lain dari hari Selasa sampai hari Jumat, di situ ada kegiatan literasi, ada juga pembinaan wali kelas, ada juga kegiatan keagamaan, tadarus untuk yang beragama Islam, ya, kegiatan agama yang lain untuk yang beragama non Muslim berarti kegiatan agama non Muslim, ya. Terus ada yang terakhir adalah pembiasaan Jumat bersih jasmani maupun bersih rohani. Tapi untuk saat ini ternyata selama masih dalam pandemi COVID-19, karena masih banyak penularan yang terjadi. Nah, untuk SMP 188 dan banyak sekolah yang lain, ternyata kita dalam proses pembelajaran dilakukan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh yang disingkat dengan PJJ. Tapi kalian harus senang ya, mau nggak mau, karena kita harus mengikuti. Dalam pembelajaran PJJ, yaitu bisa dilakukan dengan daring, dalam jaringan. Artinya apa? Bahwa kita belajar semuanya menggunakan aplikasi internet. Ya, contohnya apa? Misalnya kita belajar menggunakan Google Classroom, melalui WhatsApp, melalui Zoom Meeting, dan yang lain-lain. Ya. Nah, yang kedua kita belajar secara luring, luar jaringan. Maksudnya apa sih ini? Mungkin ada di antara kalian yang masih belum tahu kalau luring, luar jaringan itu sebagai contohnya adalah peserta didik mengambil dan menyerahkan tugas langsung ke sekolah. Itu. Yang berikutnya untuk materi. Ya. Materinya juga masih sama waktu yang ada di SD. Tapi untuk materi selama pembelajaran ini ya, nanti dari
perpustakaan akan dipinjamkan buku paket, ya, atau materi bisa kalian cari melalui internet, membuka YouTube tentang pembelajaran, banyak sekali di sana, atau modul yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing, ya. Nah, untuk tugas bisa dikirim melalui WA kelasnya atau aplikasi grup Classroom, itu ya. Dan yang berikutnya adalah tentang penilaian. Nah, ini yang harus kalian pahami nih. Penilaian yang dilakukan di sekolah adalah satu, sikap spiritual, ya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Tingkah laku dan kegiatan keseharian baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, itu yang harus mencerminkan, ya. Yang berikutnya sikap sosial. Ini juga dinilai loh ya. Nah, penilaian sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Misalnya apa? Pengumpulan tugas tepat waktu atau tidak tepat waktu. Dalam proses belajar kelompok juga. Nah, aspek yang dinilai apa? Tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, peduli, yaitu toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dan sejauh mana keaktifan dalam proses belajar kelompok. Itu. Nah, untuk pengetahuan, untuk penilaian pengetahuan, ini yang benar-benar harus kalian pahami karena ada hubungannya dengan atau sangat berhubungan dengan mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Pengetahuan merupakan aspek yang ada dalam 10 mata pelajaran, ya, untuk menambah wawasan dalam bidang mata pelajaran. Berupa apa penilaian yang dilakukan? Contohnya, hasil ulangan harian kalian, hasil wawancara juga bisa, ya, atau tugas-tugas yang dikumpulkan. Itu akan dinilai oleh Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran. Yang keempat adalah keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini berupa apa saja? Keterampilan mengerjakan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek atau praktek, keterampilan dalam membuat teks, misalkan ini dalam pelajaran bahasa Indonesia, keterampilan dalam menjawab soal secara lisan, ya. Nah, misalkan untuk contoh dalam pelajaran matematika, kebetulan kita ini ngajar matematika, ya. Nah, keterampilan dalam mengukur sudut, dalam melukis segitiga, atau menghitung luas suatu bangun. Itu ya, hati-hati yang harus kalian pahami untuk penilaian. Ya. Yang berikutnya, dalam kaitannya dengan penilaian ini, kalian harus tahu ketuntasan belajar minimal atau KPM SMP Negeri 188 Jakarta. Ini ada batasan yang harus dicapai kalian sebagai peserta didik, ya. Kalian akan merasa atau bisa tuntas dalam belajar kalau kalian bisa memenuhi untuk nilai masing-masing mata pelajaran, memenuhi ketuntasan belajar. Nah, sekarang perhatikan ketuntasan belajar minimal untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti adalah 78. Berarti kalian harus punya nilai minimal 78 di rapot, gitu ya. Yang kedua, PPKN minimal juga 78. Yang ketiga, bahasa Indonesia minimal 72, matematika minimal 72, IPA minimal juga 72, IPS minimal juga harus kalian capai 72, bahasa Inggris juga 72. Itu. Sedangkan untuk seni budaya nilai yang harus kalian capai minimal 78, PJOK 78 juga, begitu juga untuk prakarya 78. Sehingga rata-rata untuk KPM
minimal 75. Itu ya, berarti nilai yang harus kalian capai minimal yang disebutkan tadi. Itu untuk supaya kamu merasa atau berhasil dalam belajar. Kalau sudah mencapai ketuntasan belajar minimal. Yang berikutnya, nah ini tentang kenaikan kelas. Kalau kalian dari SD kelas 1, 2, 3 pasti kan naik terus kan, sehingga sampai sekarang kamu bisa lulus dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang SMP. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas, kalian sekarang di kelas 7. Sebentar lagi ke 1 tahun belajar di sini, pengen naik kelas jadi kelas 8. 1 tahun belajar lagi di kelas 8, pengen naik di kelas 9. Nah, begitu juga seterusnya sampai kalian lulus dari SMP. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas yang ada di 188, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 dan semester 2 atau 2 semester. Berarti kalian harus mengikuti selama 2 semester itu semua mata pelajaran apapun dan harus punya nilai. Itu. Yang kedua, mencapai nilai sesuai KBM, ketuntasan belajar minimal, dengan mempertimbangkan hasil belajar semester 1 dan semester 2 tentunya. Ketiga, jumlah pelajaran yang tidak tuntas maksimal 2 mata pelajaran. Ya, itu dalam 1 tahun. Yang keempat, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Bagaimana kalau sikap atau perilakunya itu cukup atau kurang, bahkan jelas tidak naik kelas? Hati-hati di sini. Yang kelima adalah kehadiran di kelas. Ya, kalian akan bisa naik kelas kalau kehadiran kalian di kelas minimal 90%. Dengan catatan, untuk ketidakhadiran 10% terdiri atas yang A, jumlah sakit, izin, dan alpa maksimal 23 hari. Yang B, khusus untuk alpa maksimal 10 hari. Nah, bagaimana ini? Kalian harus memahami. Misalkan dalam 1 tahun saya alpa ada 15, kan masih kurang dari 23 Ibu. Alpanya ada 15. Di sini tertulis alpa maksimal 10. Walaupun kalian tidak masuk, tapi dalam 1 tahun alpanya 15 kali, itu jelas akan tidak naik kelas. Hati-hati ya, karena alpa maksimal 10 hari. Ya. Yang keenam, memiliki nilai pengembangan diri minimal 1 kegiatan dan bernilai baik. Ya, itu untuk pengembangan diri. Yang berikutnya, keputusan akhir kenaikan kelas berdasarkan hasil rapat dewan guru. Yang berikutnya, nah seperti kalian tahu bahwa proses belajar mengajar di SD berbeda dengan di SMP. Karena itu, 1, kalian harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, baik tempat sekolah, dengan guru maupun teman. Yang kedua, waktu di SD kalian belajar dengan guru kelas tentunya, tapi di SMP belajar dengan guru yang berbeda sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, pendampingan pembelajaran maupun administrasi kelas oleh wali kelas. Karena apa? Setiap kelas ada wali kelas. Dan yang keempat, selain wali kelas, kalian juga ada guru bimbingan dan penyuluhan khusus untuk bisa konsultasi segala sesuatu tentang pembelajaran. Demikian anak-anak ya, materi kurikulum yang bisa Ibu sampaikan, dan semoga bisa menambah wawasan kalian untuk belajar di sekolah yang 1 tingkat lebih tinggi, yaitu di jenjang SMP. Nah, setelah ini belum selesai loh ya. Setelah ini silahkan kalian isi link di Google Form, yaitu materi kurikulum. Nah, linknya nanti Ibu kirim ya di grup kelas MPLS. Itu. Dan akhirnya yang terakhir, selamat datang di SMP Negeri 188 Jakarta.
Selamat belajar, raih dan perjuangkan cita-citamu supaya bisa berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.